Masuk servisan. Ini beset-beset. Terus badan bilah tidak rata. Ini kita coba rampingkan, kita flatkan. Katanya sih baja Mercy. Kita flatkan, kita rampingkan untuk sembelih gaya dorong. Ini masih beset-beset ya, karena bagian badan bilahnya memang tidak rata, bekas tempaannya, pating pletot tidak rata. Ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk ngeflatkan. Sisi kiri sudah sedikit kita gerus supaya ramping. Untuk sisi kanan masih bawaan. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Mulai bermunculan golok-golok aneh yang dipakai menyembelih. Kalau yang kemarin ini panjang dan tebal serta bergelombang, hasil bekas tempaan. Tapi sudah mulai kita garap ya, sejak kemarin mulai kita garap. Muncul lagi, ini masih satu pabrikan. Kalau yang ini untuk tebasnya, tapi dipakai oleh orang menyembelih sapi. Nah ini kan sangat kasihan, sehingganya tadi sudah saya berikan masukan, sudah saya edukasi terkait tentang penyembelihan dan tentang ketajaman. Ini seperti ini, full tang, full kayu aren, biasa sendiri tambah nggak tajam-tajam. Ini untuk tebas, iya memang untuk tebas. Jadi di kertas nggak mampu. Tapi katanya tahun kemarin habis beli dipakai menyembelih sapi. Masya Allah, sulit dibayangkan. Alhamdulillah selesai. 1, 2, 3, 4, 5 piece untuk golok dan pisau sembelih tradisional. Ini yang kemarin kita terima di sore hari, full tang untuk desainnya, full kayu aren untuk serangka dan handle-nya. Ketika datang ini, nah kalau ini memang untuk sembelihan, cuman yang low budget ya, yang pasaran lah istilahnya, tapi kurang standar. Kalau menurut saya kurang standar dari segi ketajaman. Kalau masalah harga, ukuran, bahan, terserah, itu selera masing-masing dan tidak bisa saya merekomendasikan, karena kembali ke poin awal, selera. Jadi tidak bisa saya merekomendasikan, kecuali ketika kembar, misal kayak baja wilis dengan bentuknya Betawian umpamanya, atau bungku udang atau bui, itu masih bisa. Ketika kembar 5 minta saran dan rekomendasi dari saya, masih bisa saya merekomendasikan. Tapi kalau untuk bentuk dan lain-lain, selera, kembali ke selera. Nah ini yang kemarin servis itu, ketika saya terima dalam keadaan beset-beset ya, beset-beset karena bekas asahan batu pertama.
Kedua, tempaannya tidak rapi, tidak rata. Nah, terus di sebelah bawah logo ini sekitar 10 cm sampai sini itu memang mata bilahnya tumpul, tidak tajam, tebal. Nah, kalau saya harus menggunakan non-woven, media saya cuma non-woven ini, itu akan semakin kecil dan tipis tapi tidak dapat hasilnya. Ini harus pakai kikir, gerinda tangan, harus dirampingkan ini. Tapi tidak menjadi masalah karena ini sangat panjang sekali, mungkin 35 atau 40. Dan ini sudah saya flatkan, ramping, satinnya sudah satin serat baja, cakep banget. Mudah-mudahan orangnya puas nanti. Nah, standarnya kalau untuk sembelihan di kertas HVS halus, di kertas koran juga mampu itu. Kalau bisa-bisa syukur-syukur mampu slice tisu itu sudah cukup. Jadi 10 cm dari dural itu pengganti Ricasso, dia tidak tajam ya. Nah, tidak tajam, tapi separuh sampai ujung memang saya flatkan dan mampu ngebelah tisu. Insya Allah ini kalau dipakai untuk sembelih kayak dorong sudah bisa, sembelih sapi nih, seperti ini tajamnya, enak banget. Jadi kalau katanya sih peninggalan bapaknya, jadi eman kan kalau tidak dimanfaatkan. Ketika mampu dipertajam atau direparasi ya kenapa tidak gitu kan. Mencabut, menyarungkan sama, golok merek apapun sama, cara megangnya begini, tidak boleh digenggam dari atas maupun dari bawah, itu tidak boleh, tapi dijepit begini, tarik pelan, ditekan bagian punggung bilahnya. Ini yang kemarin sore, dan yang tadi pagi membawa 3 ekor pisau dan golok. Ini ekornya itu alhamdulillah sudah kita bersihkan setelah 1 atau 2 jaman ini kita kosek-kosek. Ini lebih parah, video awalnya kan kita sudah ada tadi ya, itu kita terima pertama sekali ini golok tebas ya. Seperti yang sudah saya sering sampaikan bahwasanya golok tebas itu tidak boleh untuk menyembelih. Kalau golok sembelih untuk tebas juga dilarang karena beda peruntukan. Dari mulai pembentukan bilah sampai sepuhannya itu pasti berbeda. Perbedaannya pada sepuhan, perbedaannya pada bentuk, bedaan dari segi ketebalan dan dimensinya tentunya. Tapi dengan catatan kalau untuk golok tebas mau dipakai sembelih, tebas ringan misalkan, mau dipakai untuk sembelih, yaitu tadi mampu di kertas, baik kertas HVS maupun kertas koran. Syukur-syukur bisa naik ke tisu. Ini tebas, ini dikunci karet karena bagian serangkanya menganga, mungkin lembab ketika menyembelih enggak, setelah dicuci enggak dilap, jadi dimasukkan mungkin lembab atau bergesekan. Ini loh. Sekarang sudah kita rapikan, kita rampingkan, bersih, nyatin serat baja. Kalau didetailkan itu nyatin, kelihatan satin seratnya itu kelihatan. Terus kita tes untuk ketajamannya dan alhamdulillahnya dia sudah mampu ya, lumayan ngoyo saya memperbaiki dari merampingkan, terus membuat mata bilah menjadi flat. Kalau punggung bilahnya tebal, punggung bilahnya namanya golok tebas ya, bentuknya aja sudah kelihatan ini full tang dan tebal banget, gede. Terus biasanya kan keras, baja-baja Puso, Pertrek itu kan keras. Ditempanya juga tidak rapi, tidak rata dirabanya. Jadi sekarang alhamdulillah sudah mampu di slice kertas, slice tisu. Nah ini
Kalau ketajamannya sudah seperti ini, insya Allah tidak lagi menyakiti hewan kurban. Gitu. Mudah-mudahan bapaknya puas. Ini kalau di tisu mampu ngebelah, maka di kertas ya sangat lembut. Tinggal kita rapikan untuk serangkanya, kita amplas. Terus kalau ada lubang di lem, biasanya diamplas ya, menusuk pada jari gitu. Terus lagi bapaknya tadi bawa satunya lagi, ini cakep ini untuk herder, entah lokal atau ori, saya kurang paham kalau masalah visual herder. Tapi bagusnya ini ketika kita mainkan di non-woven tadi, tidak mengeluarkan percikan api sama sekali, tidak ada percikan apinya. Cuman untuk mendapatkan ketajaman slice tisunya itu yang sangat susah. Satin serat bajanya cakep banget ini. Cuman kalau kamera depan kurang mendukung untuk mendapatkan gambar satinnya, harus kamera belakang. Ini mungkin kepadatan dari komposisi bahan materialnya ya, saya untuk mendapatkan ketajaman slice tisu tadi agak sedikit membuat frustasi gitu ya. Kalau di kertas sudah cukup kayaknya sih. Ini ori, ini kayaknya ori, saya ragu karena tidak ada percikan api sama sekali. Jadi komposisinya benar-benar pulen. Oke, ini yang kedua. Terus seset setang seher, ini bapaknya dapat beli stang seher kosongan, terus dikasih handle dan serangkanya kayak gini, nemu papan di geraji sendiri, dibentuk sendiri, jadi sangat unik. Kita itu ada stang seher sudah puluhan tahun. Barangkali anak-anak muda pengen punya ini, dibuat seset, cek kan pinjem, biar nggak pinjam. Ini keren, sama seperti ini. Nanti kita bersihkan. Harganya 150.000 stang seher. Ini masih karatan. Nanti kita bersihkan kalau mau. Sama ini juga begitu. Tapi kalau ini ya cukup di kertas HVS, karena untuk seset itu di kertas HVS kayak gini sudah sangat layak, sangat cukup. Oke, terus selanjutnya untuk yang pabrikan, ini yang saya sampai kemarin frustasi. Pabrikan keras, ini masih dalam proses 4 ekor proses. Saya capek juga proses untuk mempertajam. Kalau merapikan bekas-bekas asahan dan karatan sudah selesai, tapi untuk mendapatkan tajam yang gitu masih belum dapat. Kita lanjut lagi untuk mengasahnya sambil ngopi dan ditemani musik. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.